Narasumber yang ketiga, saya juga izin nanti agak bawel lagi juga ya Pak. Pak Anton, silahkan. Mau di sini atau mau di sebelah sana, Pak Anton? Di sini aja, boleh Pak, silahkan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Anton. Baik, terima kasih Mbak Cindy, moderator yang sangat terkenal. Saya pikir kalau kita sudah berteman, saya diberi waktu lebih banyak sedikit gitu. Ternyata enggak juga gitu ya. Beliau udah wanti-wanti mau bawel gitu ya. Oke, saya akan patuhi apa yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta seminar nasional yang hadir secara online maupun yang hadir di ruangan ini, yang saya hormati Pak Ketua LPSK, Pak Wawan, Pak Wakil Ketua, Pak Sekjen Kemendes, juga tamu-tamu VIP lain. Izin saya menyampaikan paparan singkat mengenai penanganan korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tentu paparan saya ini akan lebih banyak melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Yaser dari IOM dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Siska, Kepala DP3 AKB Pemprov Jawa Barat. Baik, apa yang akan kami bahas sebetulnya cukup banyak ya. Ada 4 kelompok besar. Pertama mengenai peran dan tugas LPSK dalam perlindungan korban TPPO. Kedua mengenai bentuk-bentuk perlindungan korban TPPO. Ketiga mengenai peran pemerintah pusat dan daerah dalam perlindungan korban TPPO. Dan yang keempat mengenai survei harapan korban TPPO. Nah, khusus mengenai survei harapan korban TPPO ini kami lakukan hanya terhadap para korban TPPO yang ada dalam perlindungan LPSK. LPSK menyadari betul bahwa belum semua korban TPPO ada dalam perlindungan LPSK. Kita semua sepakat pelan tapi pasti berharap semua korban TPPO nantinya harus dilindungi oleh negara. Apakah itu LPSK, apakah itu kementerian lembaga lain yang ada dalam gugus tugas PP TPPO pusat maupun daerah. Ya, pada awal paparan ini Bapak Ibu saya ingin mengajak kita semua untuk melihat apa yang disampaikan oleh lembaga luar pada kita. Ya, kita semua tahu bahwa setiap tahun Kementerian Luar Negeri Amerika selalu merilis laporan tahunan mengenai kegiatan kita, hasil kita menentang perdagangan orang. Ini saya cuplik sebagian paragraf yang ada di dalam laporan perdagangan manusia tahun 2025. Ya. Pada kalimat pertama disampaikan di situ begini, pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan TPPO, namun telah melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk mewujudkannya. Ini bahasanya halus ya, sepertinya udah terkena etikanya orang Indonesia gitu ya. Mau bilang tidak diperhalus gitu ya, bunyinya belum gitu ya. Oke. Paragraf berikutnya, pemerintah menunjukkan upaya yang secara keseluruhan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Oleh karena itu, Indonesia tetap berada di tingkat 2. Nah, Bapak Ibu silahkan baca sendiri apa makna berada di tingkat 2 gitu ya. Kenapa nggak di tingkat 1 gitu ya. Ini menjadi PR kita bersama. Ya. Pemerintah belum memiliki SOP nasional untuk mengidentifikasi korban TPPO di semua sektor. Sebagian besar korban meninggalkan rumah perlindungan dan tidak berpartisipasi dalam proses penindakan kasus-kasus untuk menghukum pelaku perdagangan orang. Ya, tentu ada banyak aspek yang bisa kita baca yang ada di dalam laporan perdagangan ini.
Ya. Nah, khusus mengenai SOP nasional untuk mengidentifikasi korban TPPO di semua sektor, saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua bahwa memang TPPO ini berada di banyak sektor. Ya. Secara sekilas tadi Dr. Siska sudah menyampaikan modus baru, salah ya dok? Dr. Siska benar ya? Oke. Ya. Modus baru misalnya pengantin pesanan, coba itu adanya di sektor mana? Ya. Di sektor perikanan pasti tidak Mbak Cindy, iya kan? Di sektor industri pariwisata tentu tidak, iya kan? Nah mungkin salah satu itu sebabnya, karena memang ada modus-modus baru yang sulit gitu loh, mau diklaster di mana gitu, maka memang tidak jelas sektornya. Ya. Kemudian juga misalnya perdagangan ginjal, ya, perdagangan bayi, itu juga modus TPPO. Mau dimasukin sektor mana Pak Wawan? Ya. Sektor kesehatan, maybe yes, maybe no. Ya. Untuk perdagangan ginjal. Kalau perdagangan bayi, di mana Mbak Cindy? Mau dimasukin sektor mana? Perdagangan? Enggak juga gitu ya. Nah itu salah satu sebabnya. Kenapa memang kita belum punya SOP nasional yang dapat mengidentifikasi korban TPPO di semua sektor. Catatan berikutnya oleh Kementerian Luar Negeri Amerika adalah tentang penuntutan. Ya, disampaikan di sini bahwa upaya pemerintah dalam penegakan hukum mengalami penurunan. Koordinasi antar lembaga yang tidak efektif dan ketidakhadiran basis data terpusat. Kemudian mengenai perlindungan, disampaikan oleh laporan perdagangan ini bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengidentifikasi dan melindungi korban. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam konteks laporan perdagangan dari Kementerian Luar Negeri Amerika ini, kira-kira saya ingin menyampaikan bahwa LPSK akan lebih banyak bidang kerjanya itu di bagian perlindungan, ya, yaitu pada melindungi korban. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya menginformasikan data singkat tentang apa yang ada di LPSK. Jumlah terlindung TPPO tahun 2024 sampai dengan bulan Mei kemarin itu 1.175 terlindung. Terlindung ini nomenklatur khusus di LPSK Bapak Ibu. Terlindung ini siapa? Terlindung ini orang, yaitu orang yang berada dalam perlindungan LPSK. Berdasarkan jenis kelamin, laki-lakinya ada 680, perempuannya ada 495. Nah tadi saya tanya ke Dr. Siska, dok ini kalau laki-laki korban TPPO dilindungi nggak sama DP3 AKB? Beliau mengatakan yang lindungin LPSK aja Pak gitu ya. Yang penting nggak ada yang, jangan sampai absen perlindungan kan dok? Ya, karena dinas beliau namanya DP3 AKB gitu kan. Oke. Belum ditambah laki-laki. Nah, padahal kita semua tahu bahwa TPPO dengan modus misalnya ABK, anak buah kapal perikanan, itu mayoritas korbannya adalah laki-laki. Ya. Oke, kalau berdasarkan usia, maka profilnya seperti ini. Dewasa ada 1096, anak-anak ada 79. Nah ini yang anak-anak masuk coveringnya Dr. Siska gini ya. Ya, ini program perlindungan korban TPPO yang nomenklaturnya ada di LPSK Bapak Ibu. Nah, nomenklatur ini mungkin khusus yang belum tentu ada di lembaga lain, tapi irisannya banyak. Irisannya banyak ya. Saya beri contoh gitu ya. Nomenklatur yang namanya rehabilitasi psikososial. Ini irisannya dengan rehabilitasi sosial yang ada di kementerian lembaga lain
Misalnya Kementerian Sosial irisannya banyak. Nah, tetapi nomenklatur perlindungan yang namanya restitusi itu khas LPSK. Ya. Di kementerian lembaga lain tidak ada. Kalaupun ada ya cuma terempet-terempet dikit gitu ya. Tapi jantungnya itu ada di LPSK. Baik, nah Mbak Cindy sudah reminding 5 menit. Oke, saya akan langsung ngambil 2 slide. Tunjukkan best practices Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sekitar 4 best practice yang ditayangkan di dalam PPT ini. Salah satunya adalah ini, perlindungan korban TPPO. Di mana sih best practices-nya? Best practices-nya adalah tentang sinergi antara LPSK dengan Apgakum, dengan Pemda, dan pendamping masyarakat. Nah, kita berharap best practices seperti ini bisa direplikasi, bisa juga diterapkan di pemprov-pemprov lain, sehingga semakin banyak korban yang kita lindungi. Ya, ada 4 best practices, ya, tidak usah saya jelaskan, lanjut. Nah, ini juga best practices yang perlu kita replikasi, karena apa? Ini aspeknya adalah internasional. Ya, tadi sudah disinggung Pak Yasir, sudah disinggung Bu Siska, sudah disinggung Pak Jeffrey, sudah disinggung Pak Sekjen Kemendes, sudah disinggung Pak Ketua LPSK, bahwa TPPO ini salah satu karakternya adalah transnasional crime. Nah, ketika TPPO ini kita lihat dari sisi transnasional crime, maka akan bersinggungan dengan yurisdiksi negara lain. Nah, ini best practices LPSK, ya, judulnya adalah itu, eksploitasi seksual terhadap WNI di Sydney. Ya, ini bisa kita lindungi berkat kolaborasi. Kolaborasi dengan mana? Kolaborasi dalam konteks ini adalah dengan APH. APH-nya siapa? APH-nya antara lain adalah kepolisian, baik kepolisian Indonesia maupun kepolisian Australia. Ini slide terakhir, Mbak Cindy. Nah, ini juga best practices yang lain yang perlu direplikasi untuk menjadi inspirasi dan pendorong kita dalam melindungi korban. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa keberhasilan restitusinya sangat besar. Ya, Bapak Ibu akan tahu bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, salah satu hak korban adalah restitusi. Ini salah satu capaian yang mudah-mudahan akan terus menginspirasi dan mendorong kita mewujudkan, merealisasikan restitusi sebagai salah satu korban TPPO. Nah, ini survei Bapak Ibu. Sudah banyak orang yang mengungkapkan apa sih kebutuhan korban TPPO itu. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh LPSK, kira-kira seperti ini hasilnya. Ada harapan mengenai proses hukum. Jadi para korban itu juga menginginkan proses hukumnya yang adil dong gitu ya. Nah, apa salah satu indikator adil? Tolong dong pelakunya dihukum yang setimpal. Bukan hanya 1-2 pelaku ya, tapi semua pelaku. Nah, kemudian mereka juga berharap tentang pemulihan. Nah, Dokter Siska, jaminan kesehatan BPJS. Nah, ini ya nggak tahu ya, korban TPPO itu nggak di cover jaminan kesehatannya oleh kerangka perlindungan BPJS. Siapa yang mengcover? Kemudian banyak inisiatif dari Pemprov. Ya, LPSK juga berinisiatif untuk mengcover itu. Ya, kemudian psikososialnya, mereka menghendaki sebetulnya kesempatan kerja yang layak. Puji Tuhan, alhamdulillah tadi Pak Sekjen Kemendes sudah menyinggung ini program pertumbuhan ekonomi di desa.
Cocok sekali Pak Sekjen dengan apa yang diharapkan oleh korban TPPO. Mereka juga menginginkan pelatihan keterampilan kerja. Mereka juga menginginkan dukungan ekonomi agar bisa hidup mandiri. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersinergi. Ya. Sinergi ini ternyata juga dikumandangkan oleh Laporan Perdagangan Manusia 2025 yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika. Ya, mari kita terus kumandangkan sinergi ini. Nah, dalam konteks melawan TPPO, LPSK mengajak sinergi semua pihak ini terus kita kumandangkan. Dalam konteks bersinergi, mari kita juga memperbarui komitmen untuk bekerja secara kolaboratif dari hulu ke hilir. Maka dalam konteks ini hadir di tengah-tengah kita sekarang di bagian hulu misalnya teman-teman dari penyuluh hukum misalnya di Kementerian Hukum. Ini potensi untuk mencegah TPPO sangat besar. Let's do together with me, teman-teman Kanwil Hukum, penyuluh hukum misalnya. Juga tadi program-program Kementerian Desa yang disampaikan Pak Sekjen Kemendes, itu akan berperan sangat baik pencegahan TPPO. Kalau di hulu ini kita tangani dengan baik, saya yakin akan semakin sedikit orang jatuh menjadi korban TPPO. Di tengahnya mana? Di tengahnya adalah penegakan hukum Bapak Ibu. Ya, tadi sudah banyak disinggung. Ya, pelaku harus dihukum. Di hilirnya apa? Di hilirnya adalah pemulihan korban. Yang di situ ada tupoksi antara lain LPSK. IOM ada di mana? IOM ada di mana-mana Mas Yasir. Ya. IOM bisa main di hulu, bisa main di tengah, bisa main di hilir. Itu ya. Oleh karena itu maka IOM kami hadirkan di sini Mas Yasir. Yang terakhir, mari kita juga berkomitmen untuk lebih berdayakan gugus tugas PP TPPO baik di pusat maupun di daerah. Ya, gugus tugas ini adalah kerangka kerja yang sudah kita sepakati bersama. Mari kita accelerate tugas fungsinya supaya semakin banyak saksi korban TPPO kita lindungi, kita pulihkan. Begitu Mbak Cindy, terima kasih, saya kembalikan.